Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Zainia Rizkia, NPM 2 dari kelas Ekonomi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perkoperasian. Yang diantaranya ada sejarah koperasi, yang kedua ada pengertian koperasi, yang ketiga ada landasan dan asas koperasi, yang keempat ada tujuan dari koperasi, yang kelima ada ciri-ciri koperasi. Nah, teman-teman di sini, mari kita belajar bareng-bareng yuk, supaya kita tahu apa sih itu koperasi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang sudah tahu gimana sih sejarah koperasi dan siapa sih penggagas pertama dari koperasi tersebut? Sejarah perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi pertama kali di dunia digagas oleh Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 di New Lanark, Skotlandia, yang pada saat itu menerapkan pada usaha pemintalan kapas. Nah, seiring berjalannya waktu, koperasi pun juga berkembang di Indonesia yang dibawa oleh Raden Patih Purwokerto dan Raden Arya Wiryatmaja yang pada saat itu mendirikan Hufsparbank atau yang disebut dengan Bank Pertolongan Tabungan, yang dimana pada saat itu membantu para kaum ningrat yang sedang dikejar oleh lintah darat. Selain itu juga ada SDI atau Serikat Dagang Islam yang pada saat itu didirikan oleh organisasi-organisasi yang ada pada saat itu. Yang kedua yaitu tentang pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi menurut International Cooperative Alliance atau ICA adalah perkumpulan otonom dan orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis. Selain itu juga ada koperasi sekolah yang didirikan oleh guru atau yang disebut dengan KPRI, serta koperasi sekolah yang didirikan oleh siswa yaitu adalah KOPSIS. Yang ketiga yaitu tentang landasan dan asas koperasi. Landasan ideologi koperasi sekolah adalah Pancasila dan landasan struktural dari koperasi sekolah adalah Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan hukum operasional yaitu dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang keempat yaitu tujuan dari koperasi. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sekaligus merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan perekonomian yang nasional, demokratis, dan juga berkeadilan. Selanjutnya untuk koperasi sekolah bertujuan untuk meningkatkan mental para siswa dalam hal kewirausahaan. Yang kelima yaitu tentang ciri-ciri dari koperasi. Ciri-ciri koperasi dapat saya ambil kesimpulan secara singkat. Yang pertama, koperasi merupakan badan usaha yang bisa mengambil keuntungannya atau yang disebut dengan SHU. Koperasi juga dapat didirikan secara perorangan atau yang disebut dengan primer dan badan usaha yang disebut dengan sekunder. Dan yang terakhir adalah koperasi melandaskan semua kegiatannya menurut dengan prinsip-prinsip koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akidatul Anisa, Prodi Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan, NPM 18. Di video kali ini saya akan membahas seputar koperasi, yaitu meliputi prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis-jenis koperasi, serta pengelolaan koperasi. Ada yang tahu nggak dari mana sih sumber permodalan koperasi didapat? Sumber permodalan didapat dari sumber-sumber sebagai berikut. 1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 2. Simpanan wajib, yaitu sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. 3. Dana cadangan, yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU. 4.
hibah, yaitu dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi secara sukarela. Agar usaha dapat berjalan lancar, perlu adanya pengelolaan, seperti pengelolaan koperasi. Dalam pengelolaan, perlu adanya perangkat organisasi dan sumber permodalan untuk membentuk dan menjalankan suatu koperasi atau usaha. Perangkat organisasi meliputi rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Anggotanya adalah semua orang yang terlibat dalam koperasi. Yang kedua, pengurus adalah orang kepercayaan anggota yang memiliki tugas dan wewenang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dengan masa jabatan paling lama 5 tahun. 3. Pengawas merupakan anggota yang ditunjuk untuk mendampingi pengurus dalam menjalankan organisasi dan usaha koperasi. Ada beberapa jenis-jenis koperasi berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggotanya, yaitu sebagai berikut. 1. Koperasi simpan pinjam. 2. Koperasi konsumen. 3. Koperasi produsen. 4. Koperasi pemasaran. 5. Koperasi jasa. Adapun koperasi di Indonesia berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut. 1. Koperasi primer. 2. Koperasi pusat. 3. Koperasi gabungan. 4. Koperasi induk. Fungsi dan peran koperasi. Ada yang tahu? Koperasi berfungsi sebagai soko guru perekonomian, khususnya sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peran koperasi adalah yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di sini ada yang tahu apa saja sih prinsip-prinsip koperasi? Baik, saya akan menjelaskan. Prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai-nilai dalam prakteknya. Berikut prinsip-prinsip koperasi Indonesia. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil. 4. Kemandirian. 5. Pemberian balas jasa. 6. Kerjasama antar koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aminatus Sahro, NPM 19-222-11-014 dari kelas Ekonomi 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Sisa hasil usaha koperasi. 2. Prosedur pendirian koperasi. 3. Tahapan pengembangan koperasi. 4. Simulasi pendirian koperasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, langsung saja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu sisa hasil usaha. Apa itu SHU? SHU atau sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang didapat dalam 1 tahun yang telah dikurangi dengan biaya, pajak, penyusutan, dan juga kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam pembagian SHU bagi anggota berpedoman pada prinsip koperasi yang ketiga yang berbunyi pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota. Terdapat 2 pertimbangan pembagian SHU bagi anggota. Yang pertama, SHU atas jasa modal atau simpanan. Hal ini mencerminkan anggota sebagai pemilik
atau owner. Dan yang kedua, SHU atas jasa transaksi atau jasa usaha. Hal ini mencerminkan anggota koperasi sebagai pelanggan atau user. Baik, kita ke penjelasan yang kedua, yaitu prosedur pendirian koperasi. Prosedur pendirian koperasi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, terlebih dahulu harus memahami hal-hal terkait perkoperasian serta syarat-syarat pendirian koperasi. Setelah semua syarat terpenuhi, masyarakat yang ingin mendirikan koperasi harus melakukan prosedur pendirian sebagai berikut. Yang pertama, rapat persiapan pembentukan koperasi. Yang kedua, pengesahan akte pendirian koperasi. Yang ketiga, rapat anggota. Dan yang terakhir, perolehan status badan hukum dan izin usaha. Baik, kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu tahapan pengembangan koperasi siswa dan simulasi koperasi siswa. Bagi sekolah yang sudah berdiri koperasi siswa atau KOPSIS, sebaiknya dituangkan ke dalam proposal pengembangan. Dan setelah itu, para siswa melakukan simulasi pendirian dan juga membentuk struktur organisasi koperasi. Adapun struktur organisasi koperasi terdiri atas ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, ketua bidang pengembangan sumber daya anggota, ketua bidang usaha, dan juga ketua bidang humas. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu landasan ideologi koperasi adalah Pancasila, sedangkan landasan strukturalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas pengembangan koperasi adalah kekeluargaan. Maksudnya bahwa koperasi lebih mementingkan kemakmuran anggota pada khususnya dan kemakmuran masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang perseorangan. SHU adalah pendapatan koperasi dalam 1 tahun yang telah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota tahunan, pengurus, dan pengawas. Adapun sumber permodalan koperasi berasal dari hibah, modal penyertaan, modal pinjaman, dan juga dari sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.